Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wal akhiratu lit ta'i'in, wa fi ma'siyatihi zillat darain lil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Anak-anakku semua, para orang tua, pengawas pesantren Ramadan, dan para pemirsa di rumah, selamat melaksanakan puasa Ramadan. Saya ucapkan lewat studio ini, mudah-mudahan pelaksanaan pesantren Ramadan kita dengan kejadian yang terjadi saat ini di negeri kita tidak akan begitu mengganggu. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang ilmu tajwid. Belajar suatu ilmu yang bisa untuk memperbaiki bacaan kita dalam membaca akan Al-Quran. Tidak hanya para siswa, orang tua, dan juga para pemirsa semuanya. Ini akan bisa memperbaiki bacaan kita dalam hal membaca akan Al-Quran dengan jalan memahami ilmu tajwid ini. Nah, untuk itu marilah kita coba pelajari ilmu tajwid yang pada kesempatan ini topik kita adalah belajar masalah hukum baca nun mati atau tanwin. Kita tahu bahwa ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang tidak berubah dari awal sampai akhir. Sudah baku. Seorang qari atau qari'ah yang kurang memahami akan ilmu tajwid, maka dia akan banyak tersandung atau banyak mengalami kesalahan dalam membaca akan Al-Quran. Itulah gunanya kesempatan ini kita coba untuk belajar ilmu tajwid ini, mudah-mudahan akan bisa memperbaiki bacaan anak-anakku semua. Hukum baca nun mati atau tanwin. Hukum baca nun mati atau tanwin itu ada sebanyak 5 macam. Secara umum ada 4, secara detail ada 5. Kami katakan 5 karena di sana idgham ada 2. Pertama ikhfa hakiki, kedua iqlab, ketiga izhar halqi, keempat idgham biguna, yang kelima adalah idgham bila guna. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas baru 2. Pertama adalah ikhfa hakiki dan kedua adalah iqlab. Mari kita coba jelaskan satu persatu. Apa itu ikhfa hakiki? Ikhfa menurut bahasa berarti samar atau menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah adalah menyembunyikan atau menyamarkan bacaan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Mana huruf yang 15? Pertama, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, tozo, fa, qaf, kaf. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 ini, maka hukum bacanya bernama ikhfa hakiki. Sebagai contoh, contohnya antara lain in kuntum, in kun. Itu nun mati bertemu dengan huruf ka. Antum, nun mati bertemu dengan huruf ta. Min qabalu, nun mati bertemu dengan huruf kaf. Nah, ada yang tanwin, ada yang tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin di depan. Banyak sekali dalam Al-Quran. Nanti bisa Anda buka di dalam Al-Quran. Apabila bertemu nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf yang 15, itulah yang disebut dengan ikhfa hakiki. Sedangkan yang kedua, hukum baca nun mati atau tanwin itu yang kita bahas adalah iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab menurut bahasa berarti menukar atau mengganti. Apa yang kita ganti? Yang kita ganti adalah nun mati atau tanwin menjadi mim mati.
Jadi makanya itu iqlab itu menukar, mengganti. Menurut istilah, iqlab itu berarti menukar atau mengganti bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim mati apabila bertemu dengan huruf ba, dibaca dengan beserta dengung. Apa contohnya? Contohnya adalah mim ba'di. Mim ba'di itu tulisannya min ba'di, nun mati bertemu dengan huruf ba. Harus kita baca dengan mim ba'di. Dan juga contoh lain, amba'ahum, yang sedia kalanya anba'ahum. Anba'ahum. Kita baca dengan amba'ahum. Beserta dengung. Apa itu yang dengung? Yang dikatakan dengung itu apa? Yang dikatakan dengung itu adalah as-sautu yakhruju minal anfi likatan lisanin haina izin. Suara yang keluar dari dalam lubang hidung dan lidah tidak boleh bergerak ketika itu. Itulah dia yang dengung. Jadi amba'ahum beserta dengung. Anak-anakku semua, para orang tua dan para pemirsa di rumah, apabila hal ini telah kita pahami dengan baik, insya Allah tidak hanya sekedar bacaan Al-Quran kita aja yang bagus, bacaan sholat kita otomatis dia akan bagus. Kenapa? Karena sholat berbahasa Al-Quran. Jangan kita ragu-ragu lagi untuk membaca akan Al-Quran, untuk cinta akan Al-Quran, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, kata Rasulullah. Yang sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan mengenai membaca Al-Quran juga banyak hadis Nabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti akan datang pada hari kiamat untuk menolong bagi para sahabatnya. Jadi anak-anakku semua, tingkatkanlah bacaan Al-Qurannya. Ketahuilah ilmu tajwid yang diantaranya adalah hukum baca nun mati yang sangat banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Seperti yang kita paparkan hari ini. Hukum baca nun mati atau tanwin yang bertopikan ikhfa hakiki dan iqlab. Apabila hal ini bisa kita terapkan dalam membacakan Al-Quran, insya Allah otomatis bacaan kita akan baik adanya. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, dan juga pemirsa yang mengikuti acara kita ini. Kiranya akan bisa mempraktekkan ilmu yang barusan saja kita berikan. Semoga bermanfaat bagi saya menyampaikan, dan begitu juga hendaknya bagi para pemirsa yang mengikuti acara kita ini. Semoga Allah akan memudahkan jalan kita menuju ke arah itu. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sekali lagi kita berharap semoga Allah membukakan hati setiap kita untuk cinta Al-Quran dan cinta mempelajari akan ilmu tajwid. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.